Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu ya di pagi kali ini. Pada pertemuan kali ini berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Rasid Anwar, dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang materi pluralitas masyarakat di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui berbagai macam perbedaan agama yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Seperti yang kalian lihat di gambar berikut ini, beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di berbagai macam wilayah yang ada di Indonesia. Apa itu pluralitas? Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak, sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat di Indonesia. Apakah kalian menemukan berbagai macam agama di lingkungan tempat tinggal kalian? Atau pernahkah kalian mengamati pemeluk agama lain yang sedang melaksanakan upacara keagamaan? Tentu, kalian akan banyak menemukan sekali perbedaan agama yang ada di masyarakat. Setiap agama itu sendiri pasti memiliki tuntutan cara persembahyangan yang berbeda-beda. Lalu, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama selain yang kita anut? Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Yang pertama, terdapat agama Islam. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat sebanyak 236,53 juta jiwa atau sebanyak 86,88% masyarakat yang memeluk agama Islam. Agama Islam ini diperkirakan telah sampai di Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti dengan perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Umat Islam itu sendiri memiliki beberapa hari besar yang dirayakan setiap tahunnya, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada hari Jumat pun juga merupakan hari penting bagi umat Islam. Di hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting lainnya, seperti Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Wahyu Al-Quran. Selanjutnya, terdapat agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda, sekitar abad ke-16. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat. Hal ini ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia, seperti di wilayah Barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Selanjutnya, terdapat agama Kristen Katolik. Kristen Katolik tiba di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis yang diperkuat dengan kedatangan bangsa Spanyol. Salah satu tujuan bangsa Portugis ke Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Roma di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maluku pada tahun 1534. Selanjutnya, para misionaris giat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah di Indonesia. Hari Raya Umat Kristen Katolik itu sendiri adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu,
Agama Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya seperti Hari Raya Paskah dan Hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Selanjutnya terdapat agama Hindu. Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad Masehi. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga mempengaruhi kebudayaan di Indonesia yang masih berkembang hingga saat ini. Selanjutnya terdapat agama Buddha. Perkembangan agama Buddha diperkirakan terjadi bersamaan dengan perkembangan agama Hindu. Kerajaan Sriwijaya di Sumatera merupakan salah satu pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Beberapa upacara keagamaan yang dapat kalian kenal, misalnya Hari Raya Waisak dan Ulam Bana. Hari Raya Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha, Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, serta wafatnya Buddha Gautama. Selanjutnya terdapat agama Konghucu. Agama Konghucu telah berlangsung di Indonesia selama berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan kelenteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai macam wilayah di Indonesia. Umat Konghucu memiliki banyak hari penting. Namun, hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah Hari Raya Imlek. Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.